warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam. Di sini kami hendak mempresentasikan tugas besar PBO. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Nia Putri dan dua teman saya, M. Kiko Aulia Regi dan IGSA Putu Cinta Devia Yuliani. Di sini kami membuat farmasi inventory system, yaitu sistem yang akan menggantikan sistem manual dalam suatu organisasi. Di sini yaitu apotik, untuk mengelola penyesuaian persediaan apotik dan catatan pergerakan produk. Tujuannya untuk membantu pengguna melacak inventaris apotik, juga membantu pengguna mengelola untuk membuat keputusan yang tepat baik saat memesan dan bagaimana menjaga keseimbangan antara membawa terlalu banyak dan terlalu sedikit stok. Kemudian di sini ada kelas diagramnya. Di sini kami mempunyai 4 kelas, yaitu inventory, supplier, medkit, medicine. Lalu ada abstract class, yaitu stock dan interface stock record. Di mana hubungan antara medicine, medkit dan stock itu adalah extend. Kemudian untuk aplikasinya, di sini ada welcoming page-nya. Di sini terdapat logo dan button start. Kemudian saat button start diklik, maka akan muncul main menu. Di sini terdapat 4 tab, yaitu inventory, supplier, medicine, dan medkit. Pada tab inventory, di sini terdapat text field untuk stock ID, name, supplier ID, dan quantity. Juga ada 3 button, insert, update, dan delete. Insert itu gunanya untuk nge-input datanya, terus update itu untuk ngedit datanya, dan delete untuk menghapus datanya. Kemudian di bawahnya juga ada table, di situ menampilkan setiap datanya, detail datanya, yang mana juga ke auto ke export juga terisi dengan data yang kita klik. Kemudian pada tab supplier, di sini terdapat supplier list yang mana menampilkan data ID, name, dan city. Saat salah satu supplier diklik, maka akan muncul datanya. Juga ada 2 button, yaitu edit dan refresh. Edit, di sini kita bisa mengedit ID, name, dan city-nya. Kemudian di-update. Namun kita harus merefresh-nya dulu untuk melihat perbedaannya. Nah, seperti itu. Oke, lanjut ke tab medicine. Sama seperti tadi, ini menampilkan medicine list. Kemudian saat diklik salah satu medicine-nya, maka akan menampilkan data ID, name, type, dosis, dan expire-nya. Di sini juga terdapat 2 tab, edit dan refresh. Oke, sama seperti tadi. Ini saat kita update, maka kita harus refresh dulu dan terubah. Oke, lanjut ke tab medkit. Di sini juga sama, menampilkan medkit list. Saat diklik salah satu medkitnya, maka akan menampilkan data ID, name, type, dan weight-nya. Nah, juga terdapat 2 button, edit dan refresh. Oke. Dilanjutkan oleh teman saya, Devia. Baik. Nah, di sini secara umum codingan kita terdiri dari 3 package, yaitu controller, model, dan view. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada package model terlebih dahulu. Pada package model ini terdapat beberapa kelas yang diantaranya merupakan kelas yang sudah ada pada kelas diagram, yaitu inventory Java, medicine Java, medkit Java, stock record Java, dan supplier Java. Dan kelas connection database, TAO, dan table inventory yang merupakan kelas tambahan. Nah, pada kelas inventory, medicine, medkit, dan supplier itu codingannya hampir sama, yaitu melakukan setter-getter dan menentukan tipe datanya sesuai kelas diagram yang sudah dibuat.
Nah, selanjutnya pada kelas stock di sini dapat dilihat kelas stock ini merupakan abstrak kelas yang dimana dia harus di-extend nantinya. Nah, selanjutnya pada stock record itu dapat sesuai yang sudah dijelaskan sebelumnya merupakan interface. Nah, pada stock record ini terdapat add stock dan take stock, di mana insert, delete, update-nya itu gunanya untuk inventory, kemudian insert sub dan update sub itu untuk supplier, insert med, update med itu untuk medicine, dan insert medkit dan update medkit untuk medkit. Nah, untuk show prakteknya itu ada di get all, get sub, get med, dan get medkit. Nah, selanjutnya nanti akan dibahas pada kelas DAO. Nah, pada kelas DAO ini dia harus sesuai dengan stock record. Jadi semua SQL-nya itu dikumpulkan. Nah, pada kelas DAO ini ada insert, update, delete, dan select. Nah, selanjutnya pada kelas DAO ini juga datanya itu akan dimasukkan ke objek kita. Jadi kelas DAO ini sebagai penghubung atau jembatan antara database dengan objek kita. Nah, pada kelas DAO ini dia merupakan implement dari stock record, karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, stock record itu akan dibahas dan dilanjutkan pada kelas DAO. Nah, kemudian pada kelas DAO ini nanti ada prosedur get up itu untuk supplier, get all untuk inventory, get med itu untuk medicine, dan get medkit itu untuk medkit. Yang insert juga akan sama seperti get. Nah, selanjutnya pada kelas connection DB atau connection database. Nah, pada kelas connection database ini agar bisa terkoneksi ke database-nya, namanya itu harus sesuai dengan database. Di sini kita menamakannya dengan farmasi. Nah, jadi harus sesuai dengan nama di database-nya agar nanti bisa terkoneksi dengan database-nya. Nah, yang terakhir itu ada kelas table inventory. Nah, pada kelas table inventory ini itu gunanya untuk mengatur table di desain atau tampilan aplikasi kita. Nah, seperti yang ini. Jadi, table inventory ini dimasukkan pada package model karena codingannya itu terlalu panjang, jadi dipisah dari package controller. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Iko. Oke, selanjutnya adalah package controller. Dalam package controller terdapat dua kelas, yaitu app controller dan kelas mainnya. Nah, di app controller ini berfungsi untuk mengatur atau men-set semua fitur-fitur yang ada di main menu ini. Jadi seperti buttonnya, text field-nya, spinner-nya, table-nya, dan juga list-nya. Nah, untuk memanggil masing-masing kelas view, di sini kita beri nama menu, edit sub, edit med, dan edit medkit. Untuk list datanya pun kita jadikan inventory, sub, med, dan medkit. Nah, yang pertama di sini ada yang namanya constructor ya, untuk memanggil app controller nantinya di kelas view-nya. Kemudian ada prosedur reset untuk mereset button ini, mereset text field ini. Jadi ketika sudah diupdate, maka text field-nya kembali kosong seperti semula. Kemudian untuk prosedur table di sini kita memanggil table inventory yang telah dijelaskan oleh Devia tadi untuk memunculkan data-datanya ke dalam menu .getTable inventory. Nah, untuk insert, update, dan delete di sini masing-masing ada untuk setiap kelas kita, yaitu ada 4, inventory, kemudian sub, kemudian medicine, dan juga medkit. Mungkin seperti itu.
Kemudian yang terakhir ada kelas mainnya. Di sini cukup sederhana, mainnya tinggal kita memanggil kelas view start, karena view start ini adalah seperti welcoming page pada aplikasi kami. Mungkin sekian, saya kembalikan ke Putri. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.